Di dalam berdakwah kita memperbaiki manusia, merangkul mereka dan menjelaskan kesalahan mereka. Bukan kita ikut terjatuh dalam perbuatan yang menyelisih sunnah. Lantas dakwah mana yang kita sampaikan? Apakah dengan alasan menjaga persatuan, ya, dengan menjaga perasaan? Bukankah semua Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyelisih kebiasaan masyarakat? Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi dalam berdakwah kita tidak ikut arus. Bukan karena persatuan kita pun melakukan perbuatan bid'ah. Apakah ketika mereka menyembah kuburan, melakukan perbuatan-perbuatan syirik, karena kita ingin berdakwah, kita juga jadi orang syirik dulu, ya, kita juga ikut melakukan bid'ah dulu, baru mendakwah mereka. Ini adalah keyakinan dan perbuatan yang batil. Karena jika sekiranya apa yang dilakukan masyarakat itu benar, di atas dalil, di atas hujjah, maka buat apa Allah mengutus para nabi dan rasulnya untuk mengingatkan mereka? Dan itu menunjukkan Allah tidak ridha kepada perbuatan mereka. Kemudian yang harus kita perhatikan dalam berdakwah, dakwah yang kita sampaikan pertama kali adalah akan tauhid. Karena apabila tauhid kita baik, maka insya Allah kita akan bersatu. Bukan larangan membicarakan tentang masalah tauhid, larangan membicarakan tentang masalah khilafiyah, karena takutkan terjadi perpecahan. Justru mengetahui perpecahan khilafiyah ini, dan apabila kita memiliki ilmu dan basirah di atasnya, maka kita akan bersatu. Karenanya awal yang pertama kali kita sampaikan dalam berdakwah adalah perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi perkara-perkara tagut. Tagut adalah segala sesuatu yang disembah, diyakini, dipercayai bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus di setiap umat itu rasul. Tugasnya adalah untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi perkara. Kemudian yang harus kita perhatikan di dalam berdakwah juga adalah hendaklah kita berdakwah di mana dakwah kita dibangun di atas basirah, di atas ilmu. Jangan menyampaikan apa yang kita tidak ketahui karena ingin mendapatkan banyak pengikut. Janganlah kita berdakwah tanpa menggunakan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kepada Allah dengan yakin. Basirah artinya adalah di atas ilmu yang dibangun di atas dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabi, dan pemahaman para salafus soleh. Kemudian Nabi mengingatkan kepada kita, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Yang ini menunjukkan larangan kita mendakwakan ilmu tentang agama apabila tidak dibangun di atas dalil-dalil yang syar'i. Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayatan." Sampaikanlah kepada umatku walaupun satu ayat. Artinya, perkara yang kita tidak ketahui, tidak pahami, maka jangan coba-coba kita ajarkan. Karena apa yang kita sampaikan akan kita pertanggungjawabkan
di dunia dan di akhirat kelak nanti.